Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 akan menjelaskan materi yang berjudul Sejarah Kepemimpinan Rasulullah, Perubahan Politik di Timur Tengah. Kondisi Arab pra-Islam. Sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW, Jazirah Arab berada dalam kondisi politik yang kacau dan tidak stabil. Masyarakat hidup terpecah menjadi banyak suku yang saling bersaing, bahkan sering berperang hanya karena persoalan kecil. Pada masa itu, wilayah Arab berada di antara 3 kekuatan besar: Kekaisaran Bizantium yang beragama Nasrani, Kekaisaran Persia yang bermazhab Zoroaster, serta dinasti Himyar di wilayah Yaman. Ketiga kekuatan tersebut membawa pengaruh besar, namun tidak mau menciptakan persatuan di kalangan bangsa Arab. Kepercayaan, paganisme, moralitas yang merosot, serta ketidakadilan sosial membuat masyarakat hidup tanpa arah politik yang jelas. Lahirnya Nabi Muhammad dan awal kehidupan. Muhammad bin Abdullah lahir di Mekah sekitar tahun 570 Masehi atau dikenal sebagai tahun gajah. Beliau tumbuh sebagai sosok yang jujur, bijaksana, dan dihormati masyarakat hingga mendapat gelar Al-Amin. Sejak masa mudanya, beliau telah memperhatikan kondisi sosial politik masyarakat Arab yang penuh perpecahan. Walaupun bukan seseorang pemimpin formal sebelum kenabian, beliau telah menunjukkan kemampuan diplomasi dan integritas moral yang kuat. Kehadiran beliau membawa harapan baru bagi masyarakat Arab yang saat itu hidup dalam sistem sosial yang rapuh dan penuh penindasan. Misi dakwah di Mekah. Ketika diangkat menjadi nabi, beliau membawa 3 misi utama yang sangat berpengaruh dalam perubahan politik di Timur Tengah, yaitu yang pertama, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan meyakini rukun iman sebagai dasar moral kehidupan. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, persaudaraan, dan kesetaraan. Yang ketiga, mengajak manusia mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari praktik-praktik jahiliyah. Dakwah beliau bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga perubahan pola pikir masyarakat agar memiliki peradaban yang berkeadilan. Dalam menyampaikan dakwahnya, beliau menggunakan 2 tahap penting. Pertama, yaitu pembentukan mental spiritual masyarakat agar mereka memiliki fondasi iman yang kuat. Yang kedua, yaitu dakwah secara bersembunyi-sembunyi untuk menghindari konflik besar dengan para pemimpin Quraisy yang masih mempertahankan sistem jahiliyah. Dua tahap ini menjadi dasar penting bagi perkembangan politik Islam. Karena perubahan politik tidak mungkin terjadi tanpa perubahan pemikiran dan karakter masyarakat terlebih dahulu. Ketika tekanan di Mekah semakin berat, Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Peristiwa ini bukan hanya perpindahan tempat, tapi juga awal terbentuknya sistem masyarakat Islam. Beliau membangun masjid pertama yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan administrasi negara. Melalui masjid, beliau mengatur berbagai urusan umat, melakukan musyawarah, serta menetapkan keputusan-keputusan penting. Hijrah menjadi titik awal berdirinya komunitas muslim yang terorganisir dan diakui secara sosial politik. Di Madinah, Rasulullah menyusun sebuah kesepakatan besar yang disebut Piagam Madinah. Dokumen ini mengatur hak dan kewajiban seluruh penduduk Madinah, baik muslim maupun non-muslim. Piagam Madinah berisi sekitar 47 pasal yang meliputi prinsip hidup bertetangga, saling membantu menghadapi musuh, perlindungan bagi kelompok tertindas, serta penghormatan terhadap perbedaan agama. Piagam ini menjadi fondasi negara Islam pertama yang menjunjung toleransi, keadilan, dan kesetaraan, bahkan diakui sebagai salah satu dokumen konstitusi tertua di dunia. Dalam memimpin Madinah, Rasulullah menerapkan sistem teodemokratis, yaitu pemerintahan yang berlandaskan wahyu Allah, namun tetap menggunakan musyawarah sebagai mekanisme sosial. Beliau aktif melakukan diplomasi, menghindari peperangan sebisa mungkin, dan menjalin hubungan baik dengan berbagai suku dan kelompok. Prinsip-prinsip kepemimpinan beliau meliputi konsistensi antara ucapan dan perbuatan, pembelaan terhadap kaum yang tertindas, pemimpin sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Sifat kepemimpinan ini
menciptakan stabilitas politik yang belum pernah muncul sebelumnya di Jazirah Arab. Etika berperang dan diplomasi Rasulullah. Meskipun beberapa perang tidak dapat terhindarkan, Rasulullah menetapkan aturan perang yang sangat manusiawi. Yang pertama itu dilarang membunuh wanita, anak-anak, orang sakit, dan merusak fasilitas umum. Yang kedua, tidak memperlakukan mayat musuh secara brutal. Yang terakhir, dalam sisi diplomat, beliau mengutamakan perdamaian dan kesepakatan tertulis, sehingga tercipta hubungan harmonis antara musuh dan wilayah lainnya. Kepemimpinan Rasulullah berhasil mengubah masyarakat Arab yang awalnya terpecah belah bisa menjadi satu kesatuan yang lebih teratur dan berperadaban. Dari kondisi awal yang didominasi wilayah padang pasir berbagai macam konflik antar suku, beliau mampu membangun masyarakat yang memiliki sistem hukum, aturan, dan konstitusi pemerintahan, serta tujuan yang lebih jelas. Dampak kepemimpinan Rasulullah tidak hanya terasa pada zamannya, tetapi juga terasa pada zaman kini. Hal ini disebabkan dan menunjukkan bahwa perubahan besar pada bidang politik sebenarnya dimulai dari berbagai macam aspek, yaitu moral, spiritual, dan kemanusiaan yang kuat. Sekian video dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.